Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Fauzan Mutakin, asal Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ UT Daerah Pekanbaru. Pada video ini saya akan mempraktikkan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Untuk gambaran soal sudah disediakan beberapa perintah sebagai berikut. Perintah tersebut akan dipraktikkan ke dalam perangkat lunak yang bernama command prompt. Selanjutnya untuk laporan sudah saya buat kurang lebih seperti gambaran di layar. Oke, langsung saja kita praktik ke dalam perangkat lunak command prompt. Untuk perintah yang pertama itu ada cd. Perintah cd digunakan untuk memindahkan dari satu direktori ke direktori lainnya dalam sistem file komputer. Untuk perintah yang pertama kita pindahkan direktori ke direktori lainnya. Contohnya saya gunakan direktori dokumen. Seperti ini, direktori sudah berpindah ke direktori dokumen. Untuk mengembalikan ke direktori asalnya, kita gunakan lagi perintah cd. Kita copy. Nah, direktorinya sudah kembali ke direktori asalnya. Selanjutnya ada perintah kedua yaitu cls, di mana cls ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang sebelumnya kita input yang ada di layar komputer. Nah, kita enter. Nah, cls berhasil digunakan, hasilnya membersihkan layar yang sebelumnya kita input. Selanjutnya itu ada cls slash, ini digunakan untuk menampilkan bantuan untuk perintah cls. Ini. Selanjutnya yang perintah keempat ada dir. Perintah ini digunakan untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori yang memiliki konten lebih lengkap daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Berikut adalah tampilan yang menunjukkan file bantuan untuk perintah-perintah direktori. Perintah ini memiliki tampilan yang lebih lengkap dari file bantuan yang sebelumnya. Kita lanjut ke perintah kelima yaitu ada IP config, di mana perintah ini digunakan untuk menunjukkan informasi seperti IP, address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada perintah ke-6 yaitu ada IP config slash all, di mana perintah ini memberikan informasi yang hampir sama dengan perintah IP config sebelumnya ya, IP config default. Namun perintah ini lebih memberikan informasi tambahan yang lengkap seperti menampilkan pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan saat ini. Kita enter. Nah, berikutlah tampilan kurang lebih tampilannya seperti ini. Tampilan tersebut memberikan informasi yang lebih lengkap daripada IP config sebelumnya. Selanjutnya kita lanjut ke perintah nomor 7, ada tadi IP config slash, di mana perintah ini menampilkan beberapa bantuan terkait perintah IP config yang berisikan seperti daftar kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari IP config.
dan disertai contoh-contoh penggunaannya. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada ipconfig /release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Untuk tampilan perintah ipconfig /release kurang lebih seperti ini. Ada beberapa tampilan seperti Ethernet adapter, wireless LAN adapter lokal area koneksi 1, 2, ada wireless LAN adapter Wi-Fi serta Ethernet adapter Bluetooth network connection. Selanjutnya ada perintah yang ke-9 yaitu ipconfig /renew. Di mana perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada sebuah adapter jaringan, dan di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasikan dengan DHCP. Oke, untuk tampilan ipconfig /renew seperti ini. Selanjutnya ada perintah ipconfig /display DNS. Di mana perintah ipconfig /display DNS ini adalah digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Untuk tampilan ipconfig /display DNS seperti ini. Selanjutnya ada perintah yang namanya ipconfig /+DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS change. Penggunaan perintah ipconfig /+DNS sudah berhasil dilakukan untuk membersihkan cache-nya. Selanjutnya perintah ke-12 ada ipconfig /register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya itu ada perintah ping, di mana perintah ping ini digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan, apakah dalam keadaan hidup atau dalam keadaan berjalan. Pada perintah ini dapat mengetikkan ping lalu ditambahkan dengan hostname-nya atau dengan IP address yang akan dituju. Misalkan di sini saya contoh menggunakan hostname www.google. Penggunaan perintah ping berhasil digunakan dengan menggunakan saya menggunakan hostname www.google.com. Selanjutnya ada perintah netstart, yang dimana perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dan kabel routing. Perintah ini berguna untuk menganalisa masalah jaringan dan bisa memahami cara jaringan bekerja. Kita tunggu sampai selesai.
Oke, proses dari perintah netstat sudah berhasil dipraktikkan. Tampilannya kurang lebih seperti pada layar. Selanjutnya ada perintah yang namanya tracer, yaitu perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari jalur yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Jalur tersebut merupakan hostname. Di sini saya misalkan www.google.com. Tunggu prosesnya sampai berakhir. Penggunaan perintah tracer sudah berhasil dipraktikkan, kurang lebih seperti ini. Tampilan perintah tracer memberikan tampilan informasi dari jalur hostname www.google.com untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada perintah setting. Perintah setting digunakan untuk mengukur dan melacak network latensi dan network loss yang menggabungkan fungsi ping dan tracer. Di sini saya menggunakan hostname www.google. Tunggu sampai prosesnya selesai. Pada proses setting membutuhkan proses yang sangat lama, untuk itu saya akhiri saja proses setting ini. Selanjutnya ada proses perintah nslookup, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama, DNS, dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Untuk tampilan perintah nslookup kurang lebih seperti pada tampilan berikut. Selanjutnya ada perintah yang namanya next, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Next dapat mengonfigurasi. Kemudian next dapat mengkonfigurasi beberapa hal seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, wings, firewall, dan parameter-parameter lainnya. Nah, berikut tampilan dari perintah next interface IP shell config. Selanjutnya ada perintah yang bernama root, di mana perintah ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing tabel dalam sebuah host, dan digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Berikut adalah perintah tampilan dari perintah root print. Kemudian yang terakhir itu ada perintah yang bernama net, di mana perintah ini menampilkan opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi bisa menganalisis konfigurasi jaringan dan memodifikasi.
Nah, di sini ada tampilan beberapa opsi, ada akun, komputer, config, continue, file, group, help, dan lain sebagainya. Menggunakan perintah make user, contohnya. Nah, di sini akan menampilkan nama user, yaitu ada Toshiba, kemudian ada tipe-tipe akun dari si komputer tersebut. Baiklah, cukup di sini saja video praktik tugas 2 mata kuliah jaringan komputer saya. Apabila di sepanjang video ada tutur dan kata yang kurang sopan dan yang kurang jelas, lebih dari itu mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.